Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nurmaulida, NIM 12070600069 dari Agroteknologi 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktikum budidaya tanaman pangan utama. Adapun poster yang saya buat yaitu budidaya padi salibu. Salibu merupakan kepanjangan kata sekali tanam panen berkali-kali. Padi salibu merupakan sebutan oleh masyarakat Minangkabau terhadap tunas padi yang tumbuh setelah batang sisa panen dipotong. Tunas akan muncul dari buku yang ada di dalam tanah. Adapun tahapan pertama ada persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari jerami sisa panen dan gulma. Untuk gulma dapat dibersihkan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan cangkul, sabit, atau alat lainnya. Kemudian apabila lahan terlalu kering, dapat dilakukan penggenangan 1-2 hari. Kemudian air dikeluarkan sampai tanah lembab. Selanjutnya ada tahap pemotongan. Pada budidaya padi salibu, pengolahan tanah, persemaian, dan tanam hanya dilakukan pada tanaman utama. Ketiga kegiatan ini diganti dengan pemotongan ulang tunggul sisa panen. Pemotongan dilakukan dengan meninggalkan sisa batang sekitar 25 cm dari permukaan tanah. Lahan dibiarkan selama 7-10 hari hingga keluar tunas baru. Bila tunas yang keluar kurang dari 70% dari populasi, maka tidak disarankan untuk dilakukan budidaya salibu. Tetapi jika memenuhi syarat dapat dilakukan. Pemotongan ulang tunggul sisa panen secara seragam hingga tersisa 3-5 cm dari permukaan tanah. Setelah 7 hari pemotongan, tunas mulai tumbuh, kemudian digenangi air setengah dari tinggi potongan selama 2 minggu. Padi budidaya salibu ini dapat dilakukan 3 kali daur tanam atau pemotongan, tetapi bila lebih dari 3 kali panen, padi akan mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya ada tahapan penyulaman. Untuk penyulaman ini dilakukan dengan memanfaatkan tunas-tunas salibu yang ada. Caranya yaitu memecah atau membagi dua tunas yang tumbuh hingga perakarannya, lalu disambungkan atau disulamkan ke lokasi tanaman yang tidak tumbuh. Kemudian ada pemupukan. Untuk pemupukan padi salibu ini sama dengan tanaman induknya, yaitu 2 kali pemupukan. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan sama dengan tanaman padi utamanya, yaitu seperti pengendalian secara agronomi, fisik mekanik, hayati, dan pengendalian secara kimiawi. Untuk pengendalian gulma dapat dilakukan dengan menggunakan gasrok atau cangkul kecil bertangkai panjang. Selanjutnya ada panen. Untuk panen, padi salibu ini dilakukan pada umur kurang lebih 90 hari, dilakukan saat warna gabah menguning, 95% dan batang masih hijau. Panen menggunakan triser atau sabit dengan sisa tanaman maksimal 25 cm dari permukaan tanah. Kemudian budidaya padi salibu ini dapat meningkatkan produktivitas 3-6 ton gabah per hektar per tahun. Tingkat produksinya ini diharapkan mampu berproduksi minimal sama dengan tanaman induknya. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh pada budidaya salibu. Yang pertama ada tinggi pemotongan batang sisa panen. Semakin pendek batang sisa panen yang dipotong, yaitu sekitar 3-5 cm, maka hasil gabah akan semakin meningkat. Kemudian ada varietas. Tanaman yang memiliki varietas unggul akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik, termasuk sistem perakaran yang menjadi bagian penting dalam padi salibu. Kemudian ada kondisi air tanah setelah panen, itu harus dalam keadaan kapasitas lapang. Terakhir ada pemupukan. Kebutuhan unsur hara dalam budidaya padi salibu ini harus terpenuhi, terutama nitrogen, karena nitrogen merupakan komponen utama dalam sintesis protein, sehingga sangat dibutuhkan pada saat fase vegetatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.